Di sini ada perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan harga pokok produk. Di sini ada tabel contoh. Diketahui unit yang dibeli untuk pelanggan besar sebesar 500.000 dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil 500.000. Selanjutnya ada pesanan yang dibuat. Untuk pelanggan besar 2 dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil 200. Selanjutnya ada jumlah tindakan penjualan. Untuk pelanggan besar 10 dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil 210. Selanjutnya ada biaya produksi. Untuk pelanggan besar 3 juta dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil 3 juta dolar. Selanjutnya ada biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan. Untuk pelanggan besar sebesar 202.000 dolar dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil sebesar 202.000 dolar. Dan selanjutnya ada biaya tenaga penjualan yang dialokasikan. Untuk pelanggan besar sebesar 110 dolar dan untuk 10 pelanggan yang lebih kecil sebesar 110 dolar. Selanjutnya kita total. Untuk unit yang dibeli totalnya adalah 1 juta. Untuk pesanan yang dibuat adalah totalnya 202. Untuk jumlah tindakan penjualan totalnya adalah 220. Untuk total biaya produksi adalah 6 juta dolar. Untuk biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan jumlahnya adalah 404.000 dolar. Dan untuk biaya tenaga penjualan yang dialokasikan adalah 220.000 dolar. Selanjutnya, dari soal tersebut dapat dihitung tarif aktivitas pemenuhan pesanan adalah 404.000 dibagi 202 pesanan. 202 itu dihitung dari total dan jumlah pesanan yang dibuat. Jadi sama dengan 2.000 per pesanan. Dan untuk tarif aktivitas penjualan adalah 220 dibagi 220. Peralat. Untuk tarif aktivitas penjualan adalah 220.000 dibagi 220. 220.000 itu diambil dari total biaya tenaga penjualan yang dialokasikan. Dan untuk 220 itu diambil dari tindakan penjualan. Jadi sama dengan 1.000 per tindakan. Selanjutnya, biaya dibebankan ke setiap kelompok pelanggan. Di sini ada untuk biaya pemenuhan pesanan pelanggan besar yaitu sebesar 4.000. Itu dihitung dari 2.000 jumlah pesanan dikali 2. 2 itu jumlah dari pelanggan besar. Dan untuk 10 pelanggan kecil, 2.000 dikali 200. 200 itu diambil dari jumlah pelanggan kecil. Jadi sama dengan 400.000. Selanjutnya, biaya tenaga penjualan untuk pelanggan besar yaitu 10.000. Diambil dari 1.000 jumlah tindakan penjualan dikali 10 jumlah tindakan penjualan untuk pelanggan besar. Dan untuk 10 pelanggan kecil, 1.000 dikali 210. 210 itu diambil dari total jumlah tindakan penjualan untuk pelanggan kecil. Jadi sama dengan 210.000. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Di sini ada metodologi perhitungan biaya pemasok. Ada 2 pemasok, yaitu Murai INC dan Plata Associates. Baik, di sini untuk Murai INC, biaya pembeliannya untuk komponen A1 yaitu 20 dikali 80.000 sebesar 1.600.000. Dan untuk komponen B2, 52 dikali 40.000 sama dengan 2.080.000. Dan untuk Plata Associates di sini 24 dikali 10.000 untuk komponen A1-nya sama dengan 240.000. Dan untuk komponen B2-nya 56 dikali 10.000 sama dengan 560.000. Selanjutnya ada perbaikan produk. Untuk Murai INC
Untuk komponen A1-nya adalah 400 dikali 1.600 sama dengan 640.000. Untuk komponen B2-nya 400 dikali 380 sama dengan 502.000. Dan untuk plata associate di sini untuk komponen A1-nya adalah 400 dikali 10 sama dengan 4.000. Dan untuk komponen B2-nya 400 dikali 10 sama dengan 4.000. Selanjutnya ada percepatan pengiriman produk. Untuk Murai in NC untuk komponen A1-nya adalah 2.000 dikali 60 sama dengan 120.000. Dan untuk komponen B2-nya adalah 2.000 dikali 40 sama dengan 80.000. Habis itu kita total. Total untuk Murai in NC komponen A1 adalah 2.360.000 dan untuk komponen B2-nya adalah 2.312.000. Dan untuk plata associate yaitu untuk komponen A1-nya sebesar 244.000 dan untuk komponen B2-nya sebesar 564.000. Habis itu selanjutnya adalah unit. Unit di sini sebenarnya itu dibagi bukan ditambah, jadi ada kesalahan. Di sini kita ada untuk Murai in NC komponen A1 ada 80.000, komponen B2-nya ada 40.000. Dan untuk plata associate yaitu komponen A1-nya 10.000 dan komponen B2-nya 10.000. Jadi biaya total unitnya ada untuk Murai in NC komponen A1 itu hasilnya 29,50. Untuk komponen B2-nya 57,80. Dan untuk plata associate yaitu komponen A1-nya jumlahnya adalah 24,40 dan komponen B2-nya adalah 56,40. Selanjutnya ada biaya yang disebabkan oleh pemasok, misalnya kegagalan komponen atau keterlambatan pengiriman. Di sini ada aktivitas biaya dari perbaikan produk dan pengiriman produk. Untuk aktivitas perbaikan produk sama dengan 800.000. Itu diambil dari jumlah total perbaikan produk 640.000 ditambah 152.000 ditambah 4.000 ditambah 4.000. Jadi hasilnya 800.000. Dan untuk pengiriman produk sebesar 200.000. Itu diambil dari total jumlah percepatan pengiriman produk 120.000 ditambah 80.000 sama dengan 200.000. Selanjutnya dimasukkan dalam tabel. Di sini untuk Murai in NC harga pembelian unit untuk komponen A1 sebesar 20 dan untuk komponen B2-nya sebesar 52. Untuk plata associate komponen A1-nya sebesar 24 dan komponen B2-nya sebesar 56. Untuk unit yang dibeli untuk Murai in NC komponen A1-nya 80.000 dan untuk komponen B2-nya 40.000. Untuk plata associate komponen A1-nya sebesar 10.000 dan komponen B2-nya sebesar 10.000. Selanjutnya ada unit yang gagal. Untuk Murai in NC komponen A1-nya 1.600 dan komponen B2-nya 380. Untuk plata associate komponen A1-nya ada 10 dan komponen B2-nya ada 10. Dan untuk keterlambatan pengirimannya untuk Murai in NC adalah komponen A1-nya 60 dan komponen B2-nya adalah 40. Selanjutnya kita hitung tarif aktivitas pembebanan biaya kepada pemasok. Untuk tarif perbaikan sama dengan 800.000 dibagi 2.000. 2.000 itu diambil dari total 1.600 ditambah 380 ditambah 10 ditambah 10. Jadi hasilnya sama dengan 400 per komponen yang gagal. Dan untuk tarif percepatan pengiriman sama dengan 200.000 dibagi 100. 100 itu diambil dari total 60 ditambah 40 atau keterlambatan pengiriman. Jadi sama dengan 2.000 per keterlambatan pengiriman.
Baik, saya serahkan kepada Lydia. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi berupa tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.